Bang, tadi kalau soal ASN kan termasuk sering ya dan paling banyak ya. Enggak Itu paling banyak juga lah. nggak paling banyak juga ya. Kalau Biasanya misal kalau yang pilek-pilpres kita otomatis si calon ya. oh lebih ke calonnya yang lebih ke sering. calon. Oh, kalau misalkan nih khusus ASN Bang ini kan. Kalau ASN itu kalau misalkan dia terbukti tidak netral itu apa? Sanksinya apa? Otomatis kita sanksi itu yang bisa mengeluarkan sanksi adalah kita merekomendasikan ke Kasih rekomendasi komite ya? komite ASN. Oke. Nanti komite ASN membuat lagi rekomendasi ke pejabat, misalnya kalau di tingkat kota ya wali kota, tingkat kabupaten bupati gitu ya. Ya untuk apakah dia pelanggarannya ringan, sedang atau memang pelanggarannya berat. Berat itu bisa saja dipecat gitu. Nah, tapi selama ini kita belum pernah mendengar hasilnya itu adalah dipecat gitu loh. Dalam konteks kita juga misalnya yang kita baru selesai merekomendasikan ya salah satu ASN ke komite dan hasilnya belum ya. Karena memang komite juga harus berproses juga kan, tidak ya sebentar langsung selesai begitu. Karena ada proses mereka juga. Dan seperti yang tahun lalu misalnya tidak naik gaji, tidak naik pangkat gitu. Itu ada. Tapi kalau di kasus itu dipecat belum sampai Belum sejauh ada. ini belum ada Bang ya. Belum. Tapi emang iya oke. Ini termasuk yang kemarin ya di Dukcapil itu ya Bang ya, kasus itu ya. Kalau di Dukcapil belum. Belum ya, memang baru dilaporkan aja ya. Belum ada itu tidak ada yang melaporkan. Yang di RDP makanya kemarin, sebetulnya saya bertanya juga ini ke teman-teman ini kan ini Tribun ini media ya. kemarin di RDP ada di teman-teman itu. ini kan media juga ya. Ini sebuah pertanyaan juga ketika teman-teman media mempublish sesuatu, terus kita tanya teman-teman alasannya kode etik, kita bingung juga mau apa. Kalau teman-teman nggak bisa menjawab apa yang kita lakukan, lah kita ini mau dibawa kemana akhirnya masalah ini gitu kan? Alasannya dengan kode etik gitu kan? Ya bingung juga dong. Kita kapan menyelesaikan masalah ini? Gitu. Ya makanya tetap kita telusurin, kita panggil juga ya. Kalau memang lewat media ya tadi ya, dan kita juga ingin tahu sejauh mana ya. Dan kita tidak pernah dalam tanda petik harus seperti tadi yang melapor aja kita tutup, apalagi yang ini ya. Ya itu supaya kita clear semua bahwasanya Bawaslu melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Kalau langkah-langkah masyarakat saat menemukan ada pelanggaran gitu, jadi langkah awalnya dia harus kemana? Ngelapornya kemana? Bang? Iya, Bang. Kupikir melangkah lewat pintu gitu kan, boleh aja sih kalau melanggar. Tahap ininya prosesnya gimana? Prosesnya otomatis ketika telepon. memang terjadi pelanggaran, memang bisa dikomunikasikan lewat telepon. Tapi kan kita tidak hanya sekadar telepon doang ya atau WA gitu. Lebih baik dia datang, mengisi form pelanggaran. Datangnya kemana Bang? Bisa di Panwascam, bisa juga di Bawaslu. Bisa di kecamatan ya? Ya bisa di kecamatan. Ya, dia bisa melakukan itu. Otomatis memang kita minta KTP-nya. Karena memang ada syarat yang untuk melaporkan. Apakah dia sebagai pemilih? Anak-anak nggak boleh melaporkan. Gitu. Ya bisa pasal dan sebagainya itu bisa. Ya, otomatis nanti mengisi form. Otomatis juga kita melihat apakah ini memang terjadi pelanggaran. Nanti ada kajian di teman-teman penindakan. Ini juga supaya Tribun tahu ya, karena teman-teman media kan selalu lebih sering telepon ke ketua gitu ya, padahal kita mempunyai divisi-divisi sendiri-sendiri. Ya. Yang terkena ketua, tahunya ketuanya paling sering ini, yang lebih gaul. Kalau saya itu sebetulnya divisi SDM dan organisasi. Makanya kenapa merekrut ini adalah tugas utama kami gitu ya. Di organisasi. Jadi lebih ke ini. Tapi konteks pengawasan memang semua namanya pengawas, yang namanya mengawasin. Tapi ada juga divisi penindakan pelanggaran. Divisi penindakan pelanggaran. Tepatnya sekarang Pak Bosar ya, divisi penindakan pelanggaran. Gitu. Di situ tadi ketika misalnya ini nanti timnya Pak Bosar yang akan menghandle. Diterima tim Pak Bosar ya, mengisi form dan sebagainya. Nanti kita analisa apakah sesuai syarat formil dan material. Syarat formil dan material itu misalnya apakah saksinya cukup 2 gitu kan, atau saksi lebih sih nggak ada masalah gitu. Ya, terus kejadiannya itu masih bisa dalam runut waktu. Runut waktu itu maksud saya
dia itu maksimal 7 hari sejak kejadian atau ditemukan. Maksimal 7 hari. Iya. Oh. Hari ke-8 itu sudah batal demi hukum. Oke. Jadi kalau tahu ada pelanggaran jangan disimpan. Jangan disimpan ya, mungkin dia Langsung disampaikan, Apalagi disimpan dalam saku ya. Nah, udah kasih itu. tahu nggak ya, kasih tahu nggak ya, gitu ya. Dilaporin nggak ya? Iya. Nggak apa. Aku bayangin kalau misalkan kayak pilkada kayak gini tuh di Bawaslu tuh pasti banyak laporan. Bisa sampai berapa tuh Bang? Biasanya kalau tahun-tahun dulu lah. Bisa sampai berapa laporan itu? Kan pasti juga ada yang laporannya itu pasti datanya nggak valid, buktinya nggak lengkap, gitu kan? Pasti kan gitu kan? Bisa sampai berapa Bang? Ya kadang-kadang ini tadi ketika data tidak valid dan tidak lengkap ini masyarakat merasa kok begini sih Bawaslu gitu kan? Makanya itu tadi saya bilang syarat formil dan material itu kita apakah proses ini pidana, administrasi atau etik gitu ya? Kayak kemarin kita selain ada etik juga. Etik otomatis kita selesaikan dalam konteks sekarang karena ad hoc itu bisa diselesaikan di tingkat kabupaten kota gitu ya. Kalau tingkat yang sudah tetap seperti kami DKPP yang menyelesaikan etik itu otomatis misalnya kalau di jajaran kami yang menyelesaikan. Kalau di jajaran teman-teman KPU kita akan merekomendasikan ke KPU tentang kode etik yang dilakukan tim mereka begitu. Kode etik ya. Iya. Kode etik. Iya. Dan kalau pidana juga ini nanti belum kan mau nanya lagi kan tadi. Sebelum nanya langsung dijawab dulu. Iya. Gimana Bang? Jadi kalau pidana kita tidak serta-merta kita sendiri. Kita ada namanya Gakumdu. Penegakan hukum terpadu yang di situ ada kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu. Nah, jadi ketika sekretariat tetap di Bawaslu, jadi ketika kita publish pun atas walaupun tetap yang bertanda tangan ketua gitu ya, ketua lembaga itu tidak atas nama lembaga atau atas nama pribadi seorang Reza menandatanganin itu hasil daripada Gakumdu. Gakumdu. Ini apa bisa diteruskan tidak gitu loh. Gitu. Iya. Kalau tidak bisa diteruskan, kenapa tidak bisa diteruskan? Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, gitu kan? Karena kalau memang dari ketiga lembaga ini tidak salah satu yang tidak oke ya, tetap ini tidak bisa diselesaikan juga gitu kan. Jadi ada 3 lembaga gitu loh. Kalau administrasi kita bisa menyampaikan ke atasannya langsung gitu. Tapi kebanyakan kalau di ini berhentinya cuma sampai di situ aja Pak, nggak sampai ke kepolisian gitu. Enggak. Ada juga yang di lewat pengadilan ada kan, sampai di pengadilan sampai banding dan sebagainya ada. Iya. Ada. Ya, Bang, kalau terkait dengan money politik ya. Kalau menurut Bang Risa selama ini secara pengawasan itu potensi money politik di pilkada di Batam itu potensinya gimana, Bang? Kalau kan pasti kan Bawaslu kan pasti sudah memapping nih. Pelanggaran tahun ini tuh kira-kira ini akan banyak di sini. ASN, money politik, kode etik atau aturan kampanye atau APK atau apa gitu. Mungkin kalau money politik sendiri gimana Bang potensinya di Batam nih? Mapping kita itu kalau kita bilang sudah berubah. Karena memang ada COVID-19 ini. Karena kampanye itu tidak hanya sebatas kita lihat itu protokol kesehatan ini utama, kita harus laporan juga gitu kan. Karena tim protokol kesehatan ini juga ada kepolisian, ada TNI, ada Satgas dan sebagainya gitu. Jadi kalau sampai sekarang sih alhamdulillah belum ada. Dan saya pikir masyarakat Batam juga setiap tahunnya tambah lebih mengerti tentang produk-produk hukum kepemiluan gitu. Tapi musim pandemi ya kan? Iya, pandemi nih Bang. Iya, mau kemana lagi masih jalan-jalan? Enggak kan kita potensinya malah ini. Mikirnya kan sekarang orang lagi banyak butuh duit gitu kan. Siapa tahu enggak ini persepsi kita aja Bang. Mungkin kalau Bawaslu melihatnya meneropongnya beda kali ya. Betul. Kalau persepsi orang kan selalu begitu. Tapi kembali lagi yang menerima dan memberi pidana. Tuh. Yang nerima pidana nih teman-teman dari pidana Bundas. langsung Iya. Iya, jangan berani-berani nerima ya. gitu. Ya. Nanti kalau memang mau lebih khusus ke penindakan pelanggaran bisa panggil Pak Bosar. Atau sengketa ada Bu Emi. Ya. Kalau pengawasan secara menyeluruh ada Pak Aldi. Kalau produk-produk hukum ada Pak Mangihut gitu. Iya. Bang, tapi sedikit Bang, soal sengketa nih. Sengketa pemilu istilahnya apa? Itu sengketa itu soal apa sih gitu kan? Sengketa itu sebetulnya bisa dilakukan antar paslon.
ya antar paslon, antar orang yang sedang melakukan kegiatan. Pasti itu, Bang. Konteksnya itu ya. Tidak, makanya ini belum selesai. Penasaran. Antar paslon gitu ya. Terus ada juga antar paslon dan penyelenggara dalam hal ini teman-teman KPU, ya. Kita sudah kemarin menyelesaikan salah satu sengketa pemilihan pra ya, pra karena memang bakal pasangan calon independen ya melaporkan ke kita terkait dengan keputusan keputusan teman-teman KPU. Dan di sini juga ya ini tadi apapun background kita ya di bidang pendidikan, ketika di Bawaslu kita harus mendrill kita ya mendeliver diri kita itu supaya lebih ngerti hukum gitu, karena memang produk hukum semua yang kita harus pelajarin, bukan saja hukumnya pemilu, hukum Bawaslu ya, peraturan-peraturan per Bawaslu ya, peraturan KPU juga kita harus pelajarin karena pengawasan juga di situ gitu kan. Nah, terus ada juga peraturan lainnya gitu kan, ya itu tadi kayak misalnya ASN gitu kan, peraturannya banyak nih. Peraturannya banyak ya, ASN otomatis ada kode etik ASN. Nah, ada undang-undang PNS yang kalau kita sekarang bilang ASN ya itu. Jadi kita harus tahu, makanya tidak kan ada yang melapor terus apa yang dilakukan Bawaslu, dipecat terus. Loh, kita nggak domain kita memecat. Karena tadi ada komite ASN-nya gitu loh. Untuk melakukan hal tersebut. Iya. Ya. Tapi kalau memang kita di situ pun komite ASN juga tidak langsung oke gitu. Dia kan akan mencari data dan meminta data-data kita, dan kita juga akhirnya banyak komunikasi dengan mereka, apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka tanyakan kita harus bisa jawab, karena itu yang kita lakukan gitu loh. Nah, itu yang ini. Tapi kalau sengketa ini tadi ya, karena keputusan teman-teman KPU bisa disengketakan atau ketidaksesuaian ya antar 2-3 paslon, 4-5 paslon gitu ya. Ya. Ini bisa juga. Nah, makanya di Pilkada tahun ini kita ada yang namanya sengketa cepat. Apa itu? Proses sengketa yang dilakukan cepat itu di tingkat kecamatan. Ya tentang kampanye bisa aja ya. Tapi alhamdulillah ini tadi seperti saya bilang, karena masa pandemi ini kampanye itu kan tidak membutuhkan tempat yang luas, tidak membutuhkan orang banyak, dan ini saya pikir bisa mengurangi resiko-resiko tersebut gitu. Nggak harus sampai sana Jakarta, nggak harus sampai pusat. Enggak. Kalau sengketanya banyak, ini padahal 270 tempat pilkada bisa numpuk semua di Jakarta ya. Iya. Itu nanti sengketa hasil. Itu sengketa hasil itu nanti ya? otomatis nanti di MK. Ya, sengketa hasil itu di Mahkamah Konstitusi. Ya, kayak kemarin ya di Batam ada beberapa itu. Dan itu tadi saya bilang ini domain Pak Mangir, dan ketepatan Pak Mangir juga sekarang lagi BIMTEK tentang PHPU ya, tentang untuk nanti ketika perhitungan suara selesai masih ada sengketa, itu dilakukan di situ. Iya. Nih kalau ngomongin sengketa terlalu berat ini. Iya. Kan karena itu harus paham hukum gitu. Iya. Kadang kalau soal aturan itu kan kayak di aturannya PKPU, Bawaslu, belum yang lain-lain, ini soal protokol kesehatan kan kayaknya banyak banget Bang tahun ini ya. Betul. Nah, contoh misalnya nih pasangan calon tidak boleh berkampanye dalam bentuk kegiatan misalnya pentas seni, konser musik, olahraga, gerak jalan santai, sepeda santai gitu kan. Nah, misalnya disebutin kayak gitu. Terus berarti kalau senam boleh gitu. Boleh. Misalnya, sebetulnya contoh lah, maksudnya nih kan aturannya bunyinya gitu. Itu kan sering di ini kan boleh kalau misalnya saya jadi tim sukses. Padahal di situ aturannya tidak boleh goes, tidak boleh jalan santai, misalkan nggak boleh pentas futsal. seni. Nggak disebutin futsal misalkan ya. Tapi kita bikinnya futsal, kita bikinnya senam gitu. Contoh lah itu soal aturan-aturan kayak gitu gimana Bang? Kan banyak ya yang sering dipersoalkan. Iya, makanya itu yang debatable juga ya. Tapi kalau kita kan namanya tidak boleh olahraga ya, kalau kita bilang tidak boleh gitu ya. Tapi teman-teman paslon ini kan tidak langsung hanya sebatas tidak boleh olahraga gitu. Dia akan menanyakan ke KPU. Makanya itu kan itu tadi produk-produk KPU yang harus kita ulas lagi gitu loh. Apakah sesuai dengan Juklak Juknis KPU, SE KPU, sampai surat edaran KPU juga harus kita pelajarin gitu loh.
Harus detail. Harus Kalau- detail. Kalau nggak detail berarti akan Iya. ramai, itu akan rawan jadi perdebatan emang ya. Betul sekali. Iya. Nggak, kemarin ada yang nanyain kayak gitu waktu itu. Oh, kita agak sering ini nih. KPU aturannya gini, tapi kadang di Bawaslu nggak boleh kayak gini nih. Gimana nih? Nah, makanya awalnya harus di KPU. Jadi semua bergantung sama KPU. Iya. benar. Bukan tergantung sih, ya. Tetap karena kita mempunyai produk hukum masing-masing dan memang mempunyai satu kesatuan sih sebetulnya. Tujuannya supaya pilkada ini lebih baik lagi. Gitu. Iya, ya agar pilkada ini lebih baik lagi, Bang, terkait dengan pengawasan selama ini. Selain tadi petugas TPS itu, kalau dari sisi panitia di Bawaslu terkait pengawasan di pilkada tahun ini bagaimana kesiapannya? Sudah sejauh mana kesiapannya? Sudah firm semua atau harus Iya, kalau dibilang siap, sosialisasi atau apa gimana? kalau dibilang siap harus siap ya, siap nggak siap harus siap. Apalagi masa pandemi ini kemarin, misalnya ketika di salah satu media mengundang kita, ditanya dalam masa pandemi ini, saya bilang kalau dibilang Parno, ya nggak mungkin nggak Parno gitu loh. Iya. Ini kan pandemi ini kita tidak terlihat gitu loh. Itu kalau misalnya hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang terlihat itu enak gitu. Makanya itu bilang. Tapi tetap ya, makanya ada prokes tadi, protokol kesehatan itu kesiapan itu juga kita lakukan sampai ke tingkat kecamatan. Ya, karena tingkat kelurahan itu tidak ada sekretariatnya di tingkat kecamatan. Ya. Sampai misalnya ketika ini kita juga belikan alat pengukur suhu tubuh. Ya, mereka harus menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan, itu mereka lakukan. Ya, BIMTEK dan lain sebagainya untuk orang-orang kita dalam artian di tingkat bawah juga kita lakukan. Ya, karena memang sekarang sudah boleh ya dalam cuma maksimal 50, itu juga kita lakukan. Dan ini juga akhirnya kita mengotak-atik yang sebelumnya harus semua online ya gitu. Jadi agak-agak administrasi lebih banyak lagi sekarang. Oh iya Bang, aku jadi ingat soal kampanye di media online. Nah, itu aku belum kebayang nih bagaimana Bawaslu mengawasi aktivitas kampanye paslon di pilkada tahun ini, Bang. Sebetulnya tadi sama dari awal saya bilang kita punya kader pengawasan yang memang sudah mempunyai tim khusus sosmed itu ada gitu ya. Terutama dari Bawaslu Kepri ya. Yang memang yang kader pengawasan ini kan dilimpahkan ke kita, tapi memang kadernya yang membimbing awalnya itu adalah provinsi. Ya, kita juga kadang ngumpul bareng ya. Ketepatan juga sekaligus ini menjadi istilahnya riset kami lah ya. Kalau selama ini orang mengatakan buzzer dan sebagainya, hal-hal itu yang kita cek. Teman-teman juga biasanya di grup itu ketika ada sesuatu ini langsung di-share, dikomunikasikan bersama apa yang harus dilakukan, itu mereka akan lakukan. Ya, karena tahun ini kan porsi untuk kampanye kan paling banyak di daring ya, di online ya, Bang sekali, ya. Nah, itu potensi kerawanan pelanggarannya itu biasanya kalau di media online itu, di daring itu kayak apa, Bang? Contohnya, Bang, misalkan ujaran kebencian. Oke. Negatif campaign atau juga black campaign itu ada ya, tapi kita harus bisa memilah-milah gitu ya. Tidak semua kita bilang baik negatif ya, kita black campaign gitu ya. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Makanya tim ini juga itu tadi bekerja sama dengan teman-teman kampus yang memang backgroundnya ada background hukum, background komunikasi, background manajemen, background teknik. Disitulah mereka berkolaborasi. Jadi kayak ada intel-intelnya yang untuk ini ya, nyusup-nyusup. Apa? Maksudnya Bawaslunya? Ya, maksudnya tim yang tadi tadi Bang Reza nggak tahu, maksudnya teknisnya itu belum ini ya. belum ini. Itu nunggu dilaporkan, kalau yang di online itu dilaporkan atau Kalau ada teknisnya dibilangin terus ini ya, susah juga. nanti ngajak si itu Bang siapa tadi? Bosar. Bukan, kalau teknisnya kan gini, teknisnya bagaimana kita mengawasi dan sebagainya, itu teknik kita supaya sebetulnya kita lebih tadi pencegahan supaya masyarakat Lebih ke tidak melakukan gitu aja fokusnya dulu pencegahan. ya, supaya masyarakat tidak melakukan. Tapi teman-teman tim ini kan
melakukan dengan teknik-teknik yang memang sudah diedukasi oleh tim yang lainnya gitu. Jadi sudah diedukasi. Iya. Terus kita percayakan sama Bawaslu nih. Percayalah, Iya. Ya, Pasti itu Bawaslu udah ngawasin pengawasan sih itu. itu. Itu pengawasan. Iya. Iya, Iya. Bang, kalau maksudnya ASN yang tidak netral, maksudnya netralitas ASN itu tuh bisa dilihat dari bentuk apanya ya? Maksudnya Bang, bentuk ketidaknetralan itu dalam Contohnya seperti apa? Apa aja misalnya? Ya, contohnya sebetulnya ikut dalam satu yang kemarin yang sudah kita lakukan misalnya mendukung paslon. Kok nggak boleh? Kan ASN itu sebetulnya ini punya hak pilih kan padahal punya kan. hak pilih. Silakan mereka menggunakan hak pilih mereka. Mereka mendengarkan visi misi semua paslon boleh, ya. Kan nggak ada salah mendengarkan gitu kan. Tapi ketika mereka menyatakan mendukung secara terbuka, nggak boleh. Ini yang kejadian sebetulnya yang membuat teman-teman di Sekretariat Kepresidenan waktu itu datang ke Bawaslu Kota Batam masalah netralitas ASN. Saya bilang kalau mempunyai hak pilih ya secara hati sebetulnya kan otomatis sudah berpihak. Tapi netralitas ASN yang kalau ini yang saya pahami ya kan tidak dipublish. Saya maaf ini sampai kecentok gitu. Saya si A si B si C gitu kan. Kalau memilih itu hak pribadi nanti silahkan di TPS di tempatnya tinggal nyoblos gitu. Ya. Akhirnya yang kita lakukan kemarin itu netralitas ini otomatis sudah terlihat kan. Kalau misalnya sekarang lah teman-teman di Tribun ya memilih si A si B punya hak sendiri, keterkaitan sendiri kan pasti punya gitu. Iya. Tapi kadang kan ada yang memang sama sekali orang yang karena teman-teman itu bebas ya tidak menunjukkan, ada yang menunjukkan gitu loh. Kalau teman-teman sih nggak apa-apa, tapi kalau netralitas ASN ini tidak boleh gitu. Yang mungkin nggak usah dipublish gitu loh ya. Iya, kan karena memang hak pilih mereka dan di kode etik mereka itu sampai melike di Facebook aja tidak boleh. Oh nggak boleh Bang ya? Nge-like Facebooknya nggak boleh? Makanya kita dari awal hati-hati benar tuh teman-teman. Sebelum penetapan paslon kita sudah menyuratin pemerintah Kota Batam ya untuk hal tersebut. Dan akhirnya ada surat edaran juga dari pemerintah Kota Batam untuk seluruh ASN yang ada di Kota Batam untuk menjaga netralitas. Ya. Jadi ini dilakukan, kita lakukan dari awal-awal. Jadi tadi preventif itu yang saya bilang preventif untuk hal-hal supaya kasihan juga ya misalnya tadi yang tidak naik gaji dan sebagainya. Iya, gara-gara nge-like aja nanti gitu. Padahal ternyata mungkin yang di-like tuh ini belum soal akun ya. Padahal akun yang resmi ada berapa? Yang tidak resmi pakai nama-nama paslon aja juga udah banyak sekarang kan. Iya, makanya ternyata nge-like yang bukan akun resmi itu nanti kena juga nih gimana? Iya, makanya itu akun resmi juga kita belum dapat ini. Loh, belum Bang? Belum. Bukannya waktu kemarin daftar udah termasuk di KPU itu udah didaftarkan ya? Kan biasanya ada form tersendiri dari mereka dan kita akan diberikan gitu. Dan lebih detailnya ini nanti di Pak Aldi divisi pengawasan. Iya, wah ini. Mungkin ada ini ya. Banyak nggak selesai nih Bang Reza nih. Nah, Rizky Andriani, saya melihat ada foto calon di spanduk program dinas Pemko dipasang depan masjid. Apakah itu juga termasuk pelanggaran pemasangan peraga kampanye? Dan ada beberapa spanduk calon yang masih terpasang sebagai wali kota juga. Oke, baik. Ini misalkan mungkin masih spanduk yang dulu gitu ya. Iya. Ini sudah kita komunikasikan dari awal dalam bentuk sosialisasi bahwasanya sosialisasi yang memang ini. Tapi kalau di kantor-kantornya mereka kita nggak bisa bilang ya. Iya. Tapi itu di depan masjid Bang. Iya, makanya itu di depan masjidnya. Apakah memang di depan masjid atau ini kita juga tidak ini ya. Belum tahu pas ini ya. Pasti ya. Dan ini harus ini kan di sini kan apakah itu termasuk di tulisan pelanggaran pemasangan peraga kampanye ya. Kembali lagi KPU Kota Batam sudah meletakkan titik alat peraga kampanye. Oke, itu kalau konteksnya kampanye. Tapi kalau misalkan ini Bang program dinas Pemko padahal maksudnya ada incumbent di situ kan? Iya, nah, betul. Ini kan itu? wali kota jadi otomatis incumbent kan? Ya. Itu gimana? Kita sudah menyuratin dari untuk sosialisasi kegiatan-kegiatan sudah tidak menggunakan
incumbent Oh, berarti nggak selama boleh ya. beliau cuti Oke. gitu. Tapi bukan maksudnya langsung di kantor diturunin dan sebagainya, yang enggak ya. Itu kan beliau masih sebetulnya secara hukum beliau masih wali kota kan gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada baliho di situ, mohon maaf ya, incumbent di situ balihonya isinya cuma jagalah kebersihan gitu bang. Jadi itu itu- tetap harus cabut atau gimana bang? Dan itu sudah lama misalnya gitu ya. Ah. Ya makanya itu saya bilang tadi ada titik tempat kampanye Oh. Oke. gitu. Ya ada titik kampanye yang telah ditetapkan teman-teman KPU untuk spanduk, untuk umbul-umbul, baliho bebas. Desain untuk alat peraga kampanye juga sudah di ACC KPU. Misalnya saya senyumnya giginya nampak 1 gitu ya. Saya senyumnya giginya nampak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau mangap gitu ya bahasanya. Itu tim ya mengkomunikasikan ke KPU ACC, itu yang diperagakan, disosialisasikan teman-teman untuk kampanye gitu. Harus detail ini. Iya pusing Jelimet juga kan ya. itu. Tim sus harus ini tuh. Iya, benar. Harus teliti betul, kalau enggak nanti dianggap pelanggaran kampanye nanti pemilu. Bagindo waduh. Bagindo Lurih Lareh. Kalau paslon hadir di suatu acara yang mana tidak masuk dalam agenda kampanye beliau dan beliau benar-benar hanya sekedar hadir tanpa ada ajak mengajak serta dukung mendukung di acara tersebut, apakah ini bisa disebut pelanggaran? Terima kasih. Ini mungkin mohon maaf nih teman-teman Tribuners, ini sebelum bang, pasti akan banyak pertanyaan ini kayak Iya, gini. benar-benar. Iya dah. Jadi Iya. mungkin kita batasin ya, mohon maaf ya teman-teman Tribuners, karena pasti yang pertanyaan ini akan banyak. Iya benar. Iya kayaknya ya. Kalau aku lihat ini kayaknya bisa banyak Betul. ini. Mungkin nggak apa-apa bang, khusus ini mungkin bisa jawab lah untuk ini. Ya. Tapi sebetulnya ini tadi udah terjawab juga sih sebetulnya Ya. kalau Tribuners mendengarkan dengan semaci ya gitu Iya. kan. Boleh masih ditayangin dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa, apa-apa. udah. Ah. Ya. Bahwasanya paslon adalah makhluk sosial juga. Ya. Ketika misalnya paslon melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang betul-betul di situ kan tidak ada kampanye sama Di sekali. luar jadwal kampanye Iya. ya. Tiba-tiba simpelnya dia nongkrong di warung makan Iya. atau ngopi gitu ya. Apa salahnya? Tiba-tiba didatengin banyak Didatengin. orang, wah, karena pengen salaman, pengen foto pengen gitu kan. salaman foto gitu kan. Tapi kita ketika pengen salaman foto dan jari jemarinya muncul, ini juga dipertanyakan apakah memang ada niatan begitu kan? Waduh, udah ada juga. Gitu. Kalau di sini kan dikatakan tidak ada tanpa ada mengajak serta dukung mendukung. Ya, kalau itu emang nggak ada masalah. Tapi ketika foto nanti pada sorry ya, gini bang gimana? Pas foto pada ada gini? Mas yang kayak gitu ada Mas. Ya? Gini aja. Gitu. Kan nggak ada. yang- Karena jari jemarinya yang gini. Batam, Yang oh, iya. Batam kan nggak ada yang Hari gini. Terus gini. Jadi kalau memang tidak ada hal yang disebutkan siapa tadi Sultan atau apa sih ya, tidak masalah. Ini makhluk sosial, maksudnya nggak bisa melakukan apapun, kasihan juga nanti udah jadi Iya, paslon iya, gitu iya, kan iya, gitu iya. ya. Apa-apa pelanggaran. Bagian dolar Dikit-dikit pelanggaran, kasihan banget ya. Kami lama-lama Iya, lama-lama hidupnya Bagindo. pelanggaran. Iya. Oke. Begitu Bang Bagindo. Hmm. Ada lagi Ananda Meli. Di Facebook rame sering menjelek-jelekan calon, entah itu Saling benar. menjelek-jelekan. Iya, saling menjelek-jelekan calon, entah itu benar atau tidak, pasti banyak masyarakat yang tidak tahu. Iya Iya. betul. Bagaimana peran Bawaslu melihat hal itu, Bang? Nah, ini Ini- yang tadi nih. Ini sudah terjawab juga Iya, sebetulnya tadi ya iya, kita iya, sudah iya, tadi iya, ya. ya. Oke. Next. Dan kita tidak tahu juga akunnya itu apakah akun verifikasi oleh KPU atau tidak gitu kan. Tadi kan ada akun resminya juga. Kalau kemarin misalnya Ketua KPU menyatakan itu memang harus jelas gitu loh. Makanya kita mempunyai tim buzzer itu tadi yang tim pemantau buzzer. Iya. Gitu. M. Ali membuat akun-akun sosmed di luar yang didaftarkan ke Wah, ini juga KPU seru nih. tetap memakai nama paslon untuk kampanye di sosial media, itu termasuk pelanggaran tidak ya? Ini harusnya nanyanya ke KPU atau Bawaslu nih bang? Ini sebetulnya Tapi memang iya. tanyanya ke paslonnya ya. Gitu karena Bukan bang, ini maksudnya termasuk pelanggaran tidak? Kayak Iya. bener, kayak Iya. banyak akun dari paslon itu yang memang banyak banget, ya kan? otomatis gini. Nggak tahu yang mana yang resmi, mana Iya. yang enggak. Otomatis yang resmi kan didaftarkan ke KPU Ya, dan betul. kita diberi oleh KPU. Misalnya 10, 20, 30 gitu kan. Itu yang kita lakukan pelacakan dalam konteks itu tadi ya, saya bilang buzzer atau apapun namanya gitu ya. Itu. Tapi ketika ini ya,
ini terjadi, biasanya kita juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya dari Bawaslu RI sampai ini, dan kita bekerja sama dengan juga ke kepolisian, tim cyber ya. tim cybernya. Kalau memang ini nanti akunnya bisa dibanet. Gitu. Akunnya di ban ya. Ya, Oke. jangan aneh-aneh lah. Ya, jangan-jangan pilkada tahun ini banyak aturan dan mungkin banyak perubahan-perubahan yang akhirnya jadi abu-abu kayaknya ya. Iya. Jangan-jangan bisa banyak banget nih. Iya, Oke. Ada lagi. Wih. Mungkin sekali lagi Bang. Iya. Bang, Bawaslu ini kan sebagai penyelenggara ya, Iya. Bawaslu, KPU dan DKPP ya tadi ya. Nah, itu selama ini ada tekanan merasa sebagai ini bagian dari pekerjaan Bang Reza itu, selama ini ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain gitu terkait dengan bahwa ini kan penyelenggara harus netral itu. Pernah nggak Bang? Ancaman gitu kan atau di ini gitu. Disebutin nggak ya? Sebutin lah. Iya, Iya kan kadang Sorry, kadang ini netizen bukan, itu kan kepo kan. Kepo. Iya, netizen itu kepo ya. Ini titipan soal ada yang nanya ini. Kalau dulu saya bilang kayak film India. Jadi keluar kantor KPU lagi penghitungan ya, sampai dikejar, dibawa benda tajam dan sebagainya gitu ya di mobil. Akhirnya kami ke Polarut istirahat itu ya, sampai ganti mobil ke rumah itu sampai 3 kali ganti mobil gitu ya itu. Dan sekarang baru-baru aja saya pribadi walaupun saya bilang hanya sebatas komunikasi via telepon dengan kalimat-kalimat yang ini, saya pikir saya sudah pernah mendapatkan bahwasanya saya mau diculik. Baru-baru ini. Sebelum penetapan. Sebelum penetapan ini ya. Oke. Ya baru-baru penetapan kemarin lah. Ya itu tadi kalau Masnya bilang itu konsekuensi kerja, ya memang betul konsekuensi kerja, tapi memang prinsipnya selama kita melakukan kegiatan itu sesuai peraturan perundang-undangan, why not gitu. Gitu aja. Bismillah gitu aja. Yeah. Yang kita lakukan sesuai dengan tupoksi kita, ya. Dan saya orangnya juga malas kemana-mana kalau memang tidak ada kegiatan. Saya lebih suka di rumah, ya, membaca buku, ya. Apalagi sekarang sosial media dalam artian handphone dan sebagainya itu bisa kita akses yang bacaan dan sebagainya, ya. Di sela-sela itu bisa menimbulkan sebuah karya gitu aja sih bagi saya gitu. Sip. Oke Bang. Semoga Bawaslu, Bang Reza tetap Semangat. Tetap Profesional. semangat ya. Amin. Tetap Ya. sehat yang penting juga ya Bang ya. betul. Dan mohon dukungan juga sama Betul. teman-teman ya. Jadi Iya. kalau ini hal-hal ini itu tadi dari awal yang saya bilang tadi, jangan hanya sebatas pelanggaran dan sebagainya. Kalau memang bisa ini loh, komunikasikan dong Bawaslu supaya kita sama-sama mengawasin keberadaan pilkada ini. Iya. Begitu. Kalau konteksnya pengawasan, masyarakat bisa ngawasin. Betul ya. sekali. Tapi Iya. kalau di konteksnya KPI mungkin hanya berapa ini, kalau pengawasan bisa banyak yang ikut, masyarakat bisa bantu gitu ya Bang ya. Betul sekali. Terima kasih Oke, Bang. makasih Bang Reza.